Film diawali dengan memperlihatkan sebuah pemandangan yang berlokasi di suatu pantai. Sepanjang film, kita tidak diberitahu apa nama pantai ini dan lokasinya ada di mana. Tapi yang jelas, sekumpulan remaja terlihat sedang berpesta di pinggir pantai malam-malam. Kalau dihitung jumlah dari remaja ini kurang lebih 15 orang. Di tengah pesta, seorang cowok pun membuat satu aturan di mana mereka semua yang ada di pesta itu tidak boleh memegang HP sama sekali. Jadinya handphone mereka semua dikumpulin dan ditaruh ke dalam bagasi mobil. Tidak lama kemudian, ada dua orang cowok yang membawa sebuah bongkahan besar yang dipenuhi oleh lendir. Mereka berkata bahwa benda aneh ini ditemukan tidak jauh dari pinggir pantai. Tanpa mereka sadari, benda aneh inilah yang akan membawa malapetaka kepada mereka. Pada pagi hari, seorang cewek bernama Kylie sudah terbangun lebih dulu. Tidak lama dari itu, pria bernama Mitch juga terbangun dari tidurnya. Kylie dan Mitch yang berada di rumah penjaga pantai melihat teman-temannya tertidur di dalam mobil. Kylie juga melihat pacarnya yang bernama Jonah malah tertidur bersama temannya Kylie bernama Shanda. Dengan kata lain, Jonah sudah selingkuh dengan Shanda yang merupakan teman Kylie sendiri. Lalu seorang cowok bernama Vance dan pacarnya yang bernama Rooney juga sudah terbangun di kursi belakang. Sedangkan cewek bernama Marcia malah terbangun di atas kursi pantai. Di sisi lain, Kylie melihat seekor burung laut yang sedang mencari makan, lalu burung itu tiba-tiba terhisap ke dalam pasir pantai. Marcia yang nyawanya masih setengah mencoba turun dari kursi itu. Ketika itu juga, Kylie berteriak agar Marcia tidak menginjak pasir. Namun sialnya, Marcia sudah terlanjur menginjak pasir itu. Kakinya Marcia secara tiba-tiba terasa seperti berat dan tidak bisa diangkat sama sekali. Teman-temannya yang melihat Marcia dalam masalah pun panik dan bingung apa yang terjadi. Saat itu juga, pacarnya Rooney yang bernama Vance mencoba untuk menolong Marcia. Ia pun melompat dari mobil itu dan seketika itu juga kakinya terasa berat sampai-sampai ia terjatuh. Niatnya untuk nolongin malah ujung-ujungnya dia sendiri yang minta tolong. Wajah Vance yang menghadap ke pasir mulai digerongkoti oleh sesuatu, sampai-sampai wajah Vance robek dan berdarah-darah. Tidak lama kemudian, Vance dan Marcia langsung tenggelam ke dalam pasir itu. Benar-benar kejadian di pagi hari yang tidak disangka oleh mereka semua. Melihat kedua temannya tewas dalam seketika, mereka berencana untuk menelpon kantor polisi. Tapi, mereka baru sadar kalau handphone mereka semua dikumpulin dan berada di bagasi mobil. Emang benar-benar, Mitch sebagai orang yang membuat aturan itu langsung disalahkan begitu aja. Lebih parahnya lagi, mereka ternyata diam-diam masuk ke pantai yang sebenarnya tidak buka karena air lautnya sudah tercemar. Jonah yang berada di mobil itu pun mencoba untuk menghidupkan mesin mobilnya. Namun ternyata aki mobil itu sudah kering dan lupa diganti oleh Jonah sebelum berangkat ke pantai ini. Alhasil, mobil itu nggak bisa bergerak sama sekali. Kylie pun penasaran dengan makhluk yang ada di dalam pasir ini. Ia menggunakan tangannya untuk memancing makhluk itu keluar. Benar saja, makhluk aneh itu berbentuk seperti rambut dan terlihat sangat tipis. Singkat cerita, temannya yang bernama Gilbert baru terbangun dan terjebak di tempat sampah. Gua pas nonton film ini jujur aja kasihan banget sama Doi. Ia pun mencoba keluar dari tempat sampah itu dan menggoyangkannya terus-terusan. Seketika itu juga teman-temannya langsung berteriak dan berkata jangan bergerak sama sekali. Pada akhirnya Gilbert pun terdiam setelah diberitahu ada sesuatu di dalam pasir. Ia juga syok setelah mengetahui kedua temannya tewas karena pasir pantai. Mau gak mau, Gilbert harus bertahan dan berdiam diri di tempat sampah itu. Waktu demi waktu mereka semua hanya menunggu di tempatnya masing-masing. Dengan harapan ada orang-orang yang datang dan mengetahui keberadaan mereka. Rooney yang kehilangan pacarnya pun menulis sebuah surat untuk ibunya apabila ia tidak selamat. Tanpa makanan, tanpa minuman, mereka hanya bisa menunggu sesuatu yang tidak pasti. Kemudian,
Mereka pun baru tersadar kalau orang-orang yang ikut pesta semalam sudah tidak ada dan tenggelam di pasir pantai. Dengan kata lain, di pantai ini hanya tersisa mereka berenam saja. Tidak jauh dari mereka, Kylie melihat bongkahan besar yang ditemukan semalam sudah terbelah. Rooney pun menyadari bahwa bongkahan besar itu terlihat seperti telur yang menetas. Maka dari itu, makhluk aneh yang berada di bawah pasir kemungkinan besar berasal dari telur itu. Ya, kalau diingat-ingat, air laut di pantai ini sudah tercemar, dan pencemaran air laut bisa saja menciptakan makhluk baru yang tidak diduga. Lalu, Jonah memiliki rencana untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam tas Marcia. Kebetulan di belakang mobil ada 2 papan selancar yang bisa digunakan Jonah untuk berjalan. Ia pun meletakkan papan selancar itu satu persatu untuk melangkah. Saat sudah mendekati kursi, papan selancar yang diinjak Jonah malah bergeser dan semakin menjauh. Jonah pun terus berusaha agar tubuhnya tidak menyentuh pasir sama sekali. Namun, parasit-parasit itu malah keluar dari pasir pantai dan menyentuh perut Jonah. Tapi untungnya ia masih bisa bertahan dan melompat ke kursi itu. Seketika itu juga perutnya terluka karena digigit oleh parasit. Jonah pun terlihat seperti orang yang keracunan dan wajahnya pucat secara mendadak. Ia berkata bahwa perutnya terasa seperti disengat 1000 ubur-ubur. Sambil menahan rasa sakit, ia membuka isi tas Marcia dan menemukan beberapa minuman kaleng. Pada akhirnya, satu persatu dari mereka diberikan air minum oleh Jonah. Saat Jonah melempar minuman kepada Mitch, ia malah merasa kesakitan secara tiba-tiba. Hal itu membuat Mitch kaget sampai-sampai kayu di pinggiran tangga longgar begitu saja. Luka di perut Jonah juga terlihat semakin parah dan bernanah. Jonah yang kesakitan pun hanya bisa berbaring di atas kursi itu. Mereka berlima pun semakin kebingungan bagaimana cara mereka bisa bertahan di tempat ini. Mau nggak mau, mereka harus mengambil handphone yang berada di bagasi mobil. Rooney pun berencana untuk membuka bagasi itu sambil menginjak bemper mobil. Saat bagasi itu mulai terbuka, tiba-tiba ada mobil patroli yang mengklakson tanpa henti. Seketika itu juga Rooney terpleset sampai-sampai jari tangan kanannya terjepit bagasi mobil. Bener-bener suwe banget sih. Gue juga kesel sama orang yang naik mobil ini malah klakson-klakson. Kalau mau datangnya mendingan dari tadi aja. Jadinya kan kasihan si Rooney. Pria ini adalah penjaga pantai di tempat ini. Ia bertanya, apa sebenarnya yang dilakukan Kylie dan kawan-kawan di pantai yang sedang tutup? Lalu, Kylie memberitahu bahwa ada sesuatu di bawah pasir pantai ini. Penjaga pantai yang tidak percaya langsung turun dari mobil saat itu juga. Anehnya, parasit yang berada di dalam pasir tidak bisa melukai kaki pria itu. Mereka pun bertanya-tanya, kenapa bisa pria itu berjalan tanpa terluka sama sekali? Karena tidak kenapa-napa, penjaga pantai itu makin tidak percaya dengan perkataan mereka. Kemudian Mitch berkata bahwa pria itu tidak dilukai oleh parasit karena sepatu kulit yang dipakainya. Saat itu juga penjaga pantai itu menyuruh Kylie dan Mitch untuk turun mendekatinya. Tapi, mereka berdua jelas tidak mau menuruti perintah penjaga pantai itu. Pria penjaga pantai yang geram pun langsung mengancam mereka dengan mengeluarkan semprotan merica. Nggak taunya, kunci mobil pria itu malah terjatuh di atas pasir. Ia pun mengambil kunci mobilnya, namun tangannya langsung terasa berat dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Kylie menyuruh penjaga pantai itu untuk menggunakan semprotan merica. Ketika itu juga, pria itu langsung menyemprot parasit-parasit yang muncul dari dalam pasir. Sialnya setengah tangan penjaga pantai itu harus buntung dan mengeluarkan banyak darah. Tidak lama kemudian, ia langsung terjatuh dan terhisap ke dalam pasir. Dari kejadian itu, Mitch pun tersadar bahwa alas kaki sangatlah penting. Ia berencana untuk membungkus kakinya dengan handuk dan berlari dari sini. Saat Shanda melempar handuknya, Mitch malah terjatuh akibat pinggiran kayu yang sudah longgar. Ia pun terbaring di atas pasir itu dan mulai digerogoti oleh parasit-parasit. Seketika itu juga kaki dan tangannya mulai masuk ke pasir secara perlahan. Teman-temannya hanya bisa menyaksikan tanpa tahu harus berbuat apa.
Dalam keadaan panik, Kylie pun tiba-tiba memiliki ide yang cukup cemerlang. Dia memberikan pinggiran tangga kayu itu kepada Shanda yang berada di mobil. Kemudian Kylie pun melompat dari rumah penjaga pantai ke mobil itu. Mereka berdua membantu Rooney untuk melepaskan jarinya yang terjepit. Lalu keempat jari Rooney berhasil dikeluarkan dan langsung dibungkus dengan handuk tebal. Di sisi lain, setengah badan Gilbert yang terjepit mulai luka dan mengeluarkan banyak darah. Lalu Kylie dan Shanda menaruh kayu itu agar bisa menyeberang ke kursi Jonah. Perlahan-lahan Shanda menyeberang sambil menjaga keseimbangan badannya. Untungnya ia berhasil sampai ke kursi itu. Kemudian Kylie yang menyeberang juga berhasil sampai ke kursi itu. Saat giliran Rooney, ia malah tergelincir dan terjatuh di atas pasir. Dalam sekejap kumpulan parasit langsung menisap Rooney ke dalam pasir. Tanpa disadari oleh mereka, parasit-parasit itu mencoba untuk masuk ke tong sampah Gilbert. Shanda pun memiliki ide untuk pergi ke mobil patroli itu. Ia juga menerapkan cara yang diberitahu oleh Mitch sebelumnya. Saat semua kakinya sudah dibungkus handuk, ia langsung berlari ke mobil itu dan berhasil naik ke atasnya. Namun tiba-tiba, Gilbert perlahan-lahan mengeluarkan darah dari mulutnya. Ternyata semua parasit itu membuat lubang dan masuk melalui bawah tong sampah. Seketika itu juga Gilbert langsung terhisap ke dalam pasir dan hilang begitu saja. Lebih sialnya lagi, Shanda malah terpleset dan kepalanya terbentur sampai tidak sadarkan diri. Mau gak mau, Kylie dan Jonah hanya bisa menunggu sampai Shanda sadar kembali. Saat malam hari, Shanda yang pingsan akhirnya sadar dan terbangun. Ia pun menemukan sebuah sekoci di atas mobil patroli itu. Tanpa pikir panjang, Shanda langsung melemparkan sekoci itu sampai menembam. Kemudian ia turun ke atas sekoci untuk menjemput Kylie dan Jonah. Satu persatu mereka pun berdiri di atas sekoci itu dan masuk ke dalam mobil. Sialnya, Jonah yang semakin parah malah harus meninggoy di dalam mobil. Jujur aja gua kira dia bakal berusaha untuk nyetir dan kabur dari pantai itu. Tapi kenyataannya dia malah meninggal karena parasit. Alhasil Kylie dan Shanda hanya bisa menunggu karena mereka nggak bisa nyetir sama sekali. Esok harinya, seorang pria tiba-tiba mengintip dari kaca mobil dan membangunkan mereka berdua. Pria itu juga terlihat bisa berdiri di atas pasir tanpa diganggu oleh parasit. Pada akhirnya, Kylie dan Shanda pun turun dengan tenang di atas pasir itu. Sedangkan Jonah harus tewas dengan perut yang bernanah. Di akhir film, kita diperlihatkan kumpulan parasit yang sedang berenang dan menuju ke pantai lainnya. Pada intinya, yang selamat dari malapetaka ini hanyalah pacar dan selingkuhan Jonah. Ya kalau Jonah sendiri sih udah tewas kena azab. Oke deh guys, mungkin sampai segini aja pembahasan dari film Descent. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Dadah.